Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustafa Kamal Nasution, mahasiswa Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara. Tujuan saya kali ini yaitu untuk menjelaskan jawaban dari beberapa pertanyaan terkait tugas kuliah mata kuliah teori graf dan aplikasi. Yang mana pertanyaannya yaitu untuk mencari MST dari graf yang telah disediakan pada gambar dengan prim, Kruskal, reverse delete, dan Borufka. Di sini yang pertama sekali yang akan saya jelaskan adalah untuk mencari MST dengan cara Kruskal. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menghitung seluruh sisi dalam urutan nilai yang tidak menurun atau secara berurutan dari yang terendah hingga ke yang tertinggi. Dan kita mulai dari sisi AB. Sisi AB nilainya adalah 4. Sisi BC nilainya 1. Sisi BE nilainya 5. Sisi AE nilainya 2. Sisi CE nilainya adalah 3. Ada sisi DE nilainya 3. Sisi EH nilainya 6. Sisi EF nilainya 12. Sisi DG nilainya 8. Sisi GH nilainya 8 juga. Sisi HI nilainya 5. Sisi FI nilainya 11. Sisi GJ nilainya 3. Sisi GK nilainya 5. Sisi JK nilainya 5. Sisi IK nilainya 4. Sisi IL nilainya 7. Dan sekarang kita akan mengurutkannya dari sisi yang terkecil atau sisi terendah hingga ke sisi yang paling tinggi nilainya. Di mana sisi dengan nilai terendah yaitu sisi BC yang nilainya 1, sisi AE nilainya 2, sisi CE nilainya 3, sisi DE nilainya 3, sisi GJ nilainya 3, sisi AB dan sisi IK nilainya 4, sisi BE, HI, GK, dan JK nilainya 5, sisi EH 6, sisi IL 7, sisi GH 8, sisi DG 8, sisi FE 11, dan sisi EF nilainya 12. Langkah berikutnya itu kita memilih sisi terkecil untuk memulai dalam pembuatan konsep gambar. Kita periksa semua sisi-sisi apakah membentuk siklus dengan pohon perentang yang terbentuk sejauh ini. Syaratnya adalah tidak membentuk siklus. Jadi, sisi yang dipakai adalah sisi-sisi yang tidak membentuk siklus. Selebihnya dihilangkan. Kita akan mulai dari sisi BC yang nilainya adalah 1. Kemudian sisi AE yang nilainya 2. Sisi CE nilainya 3. Sisi AB nilainya 4 dan sisi BE nilainya 5. Agar sisi-sisi yang kita sebutkan tadi tidak membuat sebuah siklus, jadi kita harus menghilangkan sisi-sisi dengan nilai yang lebih tinggi, di mana di sini kita temukan yaitu sisi BE yang nilainya 5. Dan setelah kita menghilangkan sisi BE, ternyata masih bisa membuat siklus, di mana sisi AB, sisi BC, sisi AE, dan sisi CE masih berpotensi membentuk sebuah siklus. Jadi yang kita hilangkan adalah sisi AB, karena sisi AB adalah sisi yang paling tinggi nilainya di antara keempat sisi yang tadi, yaitu antara sisi AB, BC, CE, dan sisi AE. Kemudian ada juga sisi DE dengan nilai sisinya 3, sisi EH nilainya 6 dan sisi DG nilainya 8, dan juga sisi GH nilainya 8. Yang kita pergunakan di sini adalah sisi dengan nilai terkecil, selebihnya dihilangkan. Dan sisi terkecil di sini adalah sisi EH. Jadi, sisi yang kita hilangkan adalah sisi DG dengan sisi GH agar tidak membentuk sebuah siklus. Kemudian sisi berikutnya itu sisi GJ yang jumlah nilai sisinya adalah 3. Kemudian sisi GK jumlah sisinya nilai sisinya 5, dan juga sisi JK yang nilai sisinya adalah 5 juga. Di sini kita diperbolehkan hanya memilih salah satu di antara sisi GK dengan sisi JK agar tidak membentuk sebuah siklus. Dan di sini yang saya pergunakan adalah sisi JK. Kemudian berikutnya ada sisi HI yang nilai sisinya adalah 5 dan juga sisi IK
yang nilai sisinya adalah 4. Dan kedua sisi ini tidak akan membentuk siklus. Jadi kedua sisi ini bisa kita pergunakan. Tapi sisi HI ini bisa kita gunakan yaitu dengan cara menghilangkan sisi EF dengan nilai 12. Jadi nanti tidak akan membentuk siklus karena kita akan menggunakan sisi FI yang nilainya 11. Karena sisi FI lebih rendah nilainya daripada sisi EF. Dan yang terakhir adalah sisi IL yang jumlah nilai sisinya 7. Karena konsep gambar struktur data pohonnya sudah kita temukan, jadi sekarang kita sudah bisa mencari nilai MST dari graf tersebut. Di mana nilai MST-nya adalah sama dengan total dari nilai keseluruhan sisi, yaitu sisi BC yang nilainya 1 ditambah sisi AE nilainya 2, ditambah sisi CE yang nilainya 3, ditambah sisi DE yang nilainya 3, ditambah sisi GJ yang nilainya 3, ditambah sisi IK yang nilainya 4, sisi HI yang nilainya 5, ditambah sisi JK yang nilainya 5, ditambah sisi EH yang nilainya 6, ditambah sisi IL yang nilainya 7, dan juga ditambah sisi FI yang nilainya 11. Jadi total dari nilai keseluruhan sisinya adalah 50. Jadi MST-nya adalah sama dengan 50. Dan berikutnya yaitu mencari nilai MST secara atau dengan RD atau reserve delete. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mendefinisikan semua lintasan dalam graf beserta bobot atau nilainya. Yang pertama yaitu sisi AB yang nilai sisinya 4, sisi BC nilai sisinya 1, sisi CE nilainya 3, sisi BE nilainya 5, sisi AE nilainya 2, sisi DE nilainya 3, sisi EF nilainya 12, sisi DG nilainya 8, sisi EH nilainya 6, sisi GH nilainya 8, sisi FE nilainya 11, sisi HE nilainya 5, sisi GJ nilainya 3, sisi GK nilainya 5, sisi JK nilainya 5, sisi IK nilainya 4, dan sisi IL nilainya 7. Langkah berikutnya itu kita mengurutkan lintasan tersebut dari yang berbobot paling tinggi hingga ke lintasan dengan bobot terendah. Jadi urutan yang sesuai yaitu sisi EF nilainya 12, sisi FI nilainya 11, sisi DG nilainya 8, sisi GH nilainya 8, sisi IL nilainya 7, sisi EH nilainya 6, sisi JK nilainya 5, sisi GK nilainya 5, hingga sisi BC nilainya 1 seperti yang saya gambarkan. Langkah berikutnya yaitu kita membuat konsep gambar struktur data pohon dengan menghilangkan sisi-sisi yang membentuk sebuah siklus. Dan pengecekan ini kita lakukan atau kita mulai dari sisi yang memiliki nilai tertinggi. Artinya di sini kita akan memulainya dari sisi EF, di mana nilai sisinya yang tertinggi yaitu 12. Kemudian ada sisi FI nilai 11, sisi EH nilainya 6, dan sisi HI nilainya 5. Agar tidak membentuk sebuah siklus, maka kita harus menghilangkan salah satu dari keempat sisi ini, di mana yang kita hilangkan adalah sisi dengan nilai yang paling tinggi. Dan yang paling tinggi di sini yaitu sisi EF yang nilai sisinya adalah 12. Jadi setelah kita menghilangkan sisi EF, maka di sini tidak akan membuat sebuah siklus. Kemudian ada sisi DG yang nilainya 8, sisi GH nilainya 8 juga, sisi DE nilainya 3, dan sisi EH nilainya 6. Dan di depan keempat sisi ini ada sisi GJ nilainya 3 dan juga sisi GK nilainya 5. Agar nanti sisi-sisi ini tidak membentuk sebuah siklus, maka kita harus menghilangkan dua sisi yang paling tinggi nilainya antara sisi DE, DG, EH, dan sisi GH. Dan di sini yang paling tinggi adalah sisi DG dan sisi GH. Jadi sisi yang akan kita hilangkan di sini yaitu sisi DG dan sisi GH agar nantinya tidak membentuk sebuah siklus. Kemudian ada sisi IL yang nilainya 7, dan sisi ini bisa saja langsung kita gunakan karena tidak ada sisi di titik KL.
yang nantinya akan membuat sebuah siklus. Kemudian selanjutnya yaitu sisi EH dengan nilai sisi 6 yang bisa langsung kita pergunakan karena tadi kita sudah menghilangkan sisi GH yang bisa saja membentuk sebuah siklus. Yang tentunya dengan menghilangkan sisi GH tersebut, sebuah siklus tidak akan terjadi. Kemudian ada sisi HE yang nilainya 5. Sisi ini bisa saja kita pergunakan langsung karena tidak akan membentuk sebuah siklus karena kita sudah menghilangkan sisi EF di awal tadi. Kemudian ada juga sisi GK dan sisi JK yang nilai sisinya adalah 5. Dan agar tidak membentuk sebuah siklus, jadi kita harus menghilangkan salah satu antara sisi GK dan sisi JK agar nanti kita bisa mempergunakan sisi GJ yang nilainya 3. Di sini sisi yang saya pilih adalah sisi JK. Berikutnya yaitu ada sisi IK yang nilai sisinya 4. Dan sisi ini bisa saja kita langsung pergunakan karena sisi atau titik HK tidak membentuk sebuah sisi. Sisi berikutnya yaitu sisi DE yang nilainya 3. Dan ini bisa kita pergunakan karena tadi kita sudah menghilangkan sisi DG dan sisi GH yang mungkin saja akan membuat sebuah siklus. Ada juga sisi GJ yang nilainya 3 dan sisi ini bisa kita pergunakan karena kita sudah menghilangkan salah satu sisi dari GK dan sisi JK yang tadi saya hapuskan adalah sisi GK. Dan juga ada sisi CE yang nilainya 3 dan untuk tadi saya lupa mengatakan bahwa sisi BE yang nilainya 5 bisa kita hilangkan agar tidak membentuk sebuah siklus. Begitu juga dengan sisi AB yang nilainya 4 agar nantinya kita bisa menggunakan sisi CE, sisi AE dan juga sisi BC. Kenapa harus sisi BE yang dihilangkan? Karena sisi BE adalah sisi dengan nilai yang paling tinggi di antara sisi BC, sisi CE, dan sisi AE. Kemudian kita juga akan menghilangkan sisi AB karena nantinya akan membentuk sebuah siklus jika tidak dihilangkan di sisi AB, BC, CE, dan sisi AE atau tepatnya di titik A, B, C, dan E. Karena kita akan menghilangkan sisi AB, maka sisi BC, sisi AE tidak akan membentuk sebuah siklus lagi. Kenapa harus sisi AB yang dihilangkan? Karena sisi AB adalah sisi dengan nilai yang paling tinggi di antara sisi BC yang nilainya 1, sisi AE yang nilainya 2, dan sisi CE yang nilainya 3. Sisi BC dan sisi AE ini bisa kita gunakan karena tadi kita sudah menghilangkan sisi AB dan sisi BE yang akan membentuk sebuah siklus. Pada akhirnya, kita bisa menemukan konsep gambar struktur data pohon karena kita sudah menghilangkan sisi-sisi yang akan membentuk sebuah siklus. Dan sekarang kita sudah bisa untuk mencari nilai MST atau yang sama dengan total nilai keseluruhan sisi. Dan sisi yang dimaksud adalah sisi-sisi yang tersisa dalam graf yang kita seleksi tadi. Dan sekarang langsung saja kita jumlahkan total nilai dari keseluruhan sisi. Yaitu sisi BC nilainya 1 ditambah sisi AE nilainya 2 ditambah sisi CE nilainya 3, sisi DE nilainya 3, sisi GJ nilainya 3, sisi IK nilainya 4, sisi JK nilainya 5, sisi HE nilainya 5, sisi EH nilainya 6, dan sisi IL nilainya 7, dan yang terakhir adalah sisi FI nilainya 11. Dan total dari nilai dari keseluruhan sisi ini adalah 50. Jadi nilai MST-nya adalah 50. Berikutnya yaitu mencari MST secara atau dengan huruf K. Langkah-langkah yang kita lakukan yaitu yang pertama, kita menyalin semua simpul atau titik pada graf ke graf baru
di mana titik-titik pada graf tersebut bukanlah pohon yang terhubung. Dan kemudian yaitu kita menghubungkan titik-titik pada graf tersebut dengan syarat titik-titik yang dihubungkan adalah titik-titik yang nantinya membuat sebuah simpul atau sisi-sisi dengan bobot yang bernilai minimum, atau dengan menghilangkan sisi-sisi dengan nilai yang lebih tinggi atau lebih besar agar nantinya graf tidak membentuk siklus. Pertama yaitu kita menghilangkan sisi AB agar nantinya tidak membuat sebuah siklus pada sisi BC, CE dan sisi AE. Dan agar sisi BC dan CE tidak membentuk sebuah siklus, maka kita akan menghilangkan sisi BE. Jadi sisi yang tertinggal yaitu sisi BC yang nilainya 1, sisi AE nilainya 2, dan sisi CE yang nilainya 3. Kemudian sisi DE nilainya 3, sisi EH nilainya 6, sisi DG nilainya 8, dan sisi GH nilainya 8. Agar tidak membentuk sebuah siklus, kita akan menghapuskan sisi GH dan juga sisi DG. Yang kedua sisi ini nilainya 8. Kemudian ada sisi EF nilainya 12, sisi FE nilainya 11, dan sisi HI nilainya 5. Jadi di sini yang kita hilangkan agar tidak membentuk sebuah siklus adalah sisi EF. Selanjutnya ada sisi GJ yang nilainya 3, sisi GK nilainya 5, dan sisi JK yang nilainya 5. Kita bisa memilih salah satu di antara sisi GK dan sisi JK karena nilai sisinya adalah sama, yang mana salah satu di antara keduanya harus kita hilangkan agar tidak membentuk sebuah siklus di antara sisi GJ dan sisi JK dan sisi JK. Seperti sebelumnya, yang saya pilih adalah sisi JK dan menghilangkan sisi GK. Berikutnya ada sisi IK yang nilainya 4. Sisi ini bisa saja atau bisa langsung kita gunakan karena tidak akan membentuk sebuah siklus. Dan yang terakhir ada sisi IL yang nilainya 7. Nah, kira-kira seperti ini konsep atau gambaran dari struktur data pohon setelah kita seleksi susunan graf yang tadi. Sekarang kita sudah bisa menghitung atau mencari nilai MST dari konsep gambar struktur data pohon yang ini, di mana MST itu sama dengan total nilai keseluruhan sisi MST. MST sama dengan sisi BC yang nilainya 1 ditambah sisi AE yang nilainya 2 ditambah sisi CE yang nilainya 3 ditambah sisi DE yang nilainya 3 ditambah sisi GJ nilainya 3 ditambah sisi IK yang nilainya 4 ditambah sisi JK yang nilainya 5 ditambah sisi HI yang nilainya 5 ditambah sisi EH yang nilainya 6 ditambah sisi IL nilainya 7, yang terakhir ditambah sisi FI yang nilainya 11. Dan total dari nilai keseluruhan sisinya yaitu 50. Jadi MST-nya adalah 50. Demikian saja penjelasan saya mengenai tugas mata kuliah teori graf dan aplikasi. Saya mohon maaf atas segala kekurangan saya dalam penyampaian materi. Dan sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.